Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek UAS sistem basis data kami yang berjudul Sistem Gudang Sederhana Berbasis Website. Pada latar belakang masalah akan dijelaskan oleh saya sendiri, Leonardi, solusi akan dijelaskan oleh Fajar Mahendra, IRD akan dijelaskan oleh Christine Gabriela, data mapping akan dijelaskan oleh Kelvin, fitur-fitur akan dijelaskan oleh Fendi, untuk transaksi dan MySQL-nya akan dijelaskan oleh Ricky Wijaya. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada pada sebuah perusahaan, kecepatan dan ketepatan olah data sangat diperlukan. Pengelolaan data yang baik pada suatu perusahaan sangat diperlukan untuk memperlancar kinerja perusahaan. Komputer secara umum digunakan untuk mengelola informasi yang berjumlah banyak, menjadi sebuah data yang dapat digunakan lebih lanjut oleh pemilik. Salah satu bentuk kumpulan informasi dan data dalam komputer disebut dengan database atau basis data. Database berperan sangat penting dalam komputer, terutama hubungannya dengan aktivitas kehidupan manusia. Aktivitas hidup manusia sangat bergantung pada informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas di bidangnya. Tidak sedikit dari perusahaan perdagangan kerap kewalahan memenuhi kebutuhan konsumen. Alhasil, perusahaan pun ketinggalan dari kompetitornya. Perusahaan juga sering mengalami permasalahan kelebihan stok atau kekurangan stok yang dapat membuat perusahaan mengalami kerugian. Serta kesulitan untuk mengatur saldo, perusahaan juga tidak langsung mengetahui setiap perubahan stok barang pada gudang. Karena harus menunggu laporan data-data barang dari bagian gudang dan bagian administrasi, sehingga manajer tidak bisa cepat dalam mengambil suatu kebijakan dalam perusahaan. Teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan di bagian solusi. Berdasarkan dari banyaknya permasalahan yang ada di berbagai perusahaan dan juga untuk dapat meningkatkan penjualan dan mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian di perusahaan tersebut, maka penggunaan website inventari gudang ini dapat menjadi pilihan yang bijak dan mungkin sangat baik untuk digunakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kelebihan atau kekurangan stok serta untuk menghemat waktu. Dengan website inventory gudang ini juga sangat akurat dan sangat efisien, seperti user dapat mengetahui kategori barang, tanggal masuk dan juga tanggal keluar barang, hingga yang paling kecil yaitu kode barang tersebut yang ada di perusahaan itu dapat didata di dalam website gudang ini. Beberapa keunggulan juga yang dapat user rasakan apabila menggunakan website, yaitu dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Gabriela. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai IRD dari gudangku. Pertama, kita mulai dari customer. Jadi satu atau lebih dari satu orang customer bisa melakukan pembelian pada satu atau lebih dari satu aset. Kemudian aset yang udah dijual ini memiliki atribut yaitu ID, date out atau tanggal keluar, dan aset ID. Kemudian satu atau lebih dari satu aset ID akan ditanggung oleh satu atau lebih dari satu user. Entitas user memiliki atribut yaitu email, name, ID, sama password. Kemudian satu atau lebih dari satu orang user dapat mendata satu atau lebih dari satu aset. Kemudian aset memiliki beberapa atribut yaitu harga, description, kategori ID, date in, asset code, name, stok, dan ID. Kemudian satu aset ID akan didatakan dalam satu kategori atau sebaliknya, yaitu satu atau lebih dari satu kategori akan mendata satu aset.
Kemudian kategori memiliki beberapa atribut yaitu ID dan name. Baik, nama saya Kelvin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data mapping pada proyek kami yaitu Gudangku. Nah, di sini kita memiliki 4 table, yaitu table users, transaksi, barang, dan kategori. Nah, kita mulai dengan table users. Table user ini adalah tabel yang berdiri sendiri, yang artinya tidak memiliki relasi dengan tabel-tabel lain. Di sini kita memiliki primary key, ID, name, email, dengan tipe data varchar, dan password juga tipe datanya varchar. Nah, kita akan lanjut ke bagian yang paling penting pada database ini, yaitu tabel barang. Nah, di dalam tabel barang ini kita memiliki ID barang sebagai primary key dengan tipe data integer, kode barang sebagai foreign key, nama barang dengan tipe data varchar, kategori ID dengan tipe data integer, tanggal masuk, tipe data date, stock dan price dengan tipe data integer. Nah, ID barang ini memiliki relasi dengan tabel transaksi. Nah, setiap transaksi itu akan mengambil nama barangnya berdasarkan ID barang tersebut. Nah, jadi kita lihat di dalam tabel transaksi ini memiliki primary key kolom ID, lalu ada kolom barang ID dengan tipe data yang sama, integer, tanggal keluar seperti biasa, tipe datanya date, dan stok keluar tipe datanya integer. Nah, ketika ada barang ID yang keluar, kita memiliki transaksi kita berdasarkan barang ID, maka dia akan mencari nama barang yang keluar dan stok dan harganya dan tanggal kategorinya itu berdasarkan ID barang. Nah, begitu juga dengan tabel kategori. Tabel kategori ini hanya memiliki 2 kolom, yaitu ID dan nama kategori. Dan ID sebagai primary key-nya. Oke. Dan dia memiliki relasi dengan kategori ID. Nah, fungsinya di sini, fungsi relasinya tersebut adalah ketika user ingin menambahkan barang, maka kita dapat memilih kategori yang sudah ada di dalam tabel kategori. Gitu. Jadi dia mengambil data dari tabel kategori untuk dipilih lagi sebagai value untuk diinput ke tabel barang. Nah, simpelnya seperti itu tentang data mapping. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Fendi. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari website Gudangku ini. Jadi tanpa basa-basi akan saya mulai. Jadi pertama-tama kita ada dashboard, yaitu berisi tentang total barang, total kategori, total transaksi. Kenapa total barang ini 0, total kategori ada 4, total transaksi ada 0? Ini karena tidak ada data barang dalam sini, tidak ada data kategori. Ini ada data kategori, ada 4 data. Jadi makanya ini sini ada 4, kemudian data pengeluaran tidak ada, makanya di sini ada 0. Jadi ada fitur apa aja di dalam sini? Misalnya ada data barang. Data barang di sini ada tambah barang, di mana kita bisa memasukkan barang-barang yang kita mau ke dalam. Kemudian dilanjutkan dengan data kategori. Di sini ada fitur di mana ada tambah kategori. Di sini juga di hard disk ada fitur di mana kita bisa ubah atau hapus. Misalnya saya mau menghapus hard disk ini. Saya hanya tinggal hapus. Maka kategori akan berhasil dihapus. Bisa keyboard ini saya mau ganti. Saya mau ubah, maka saya hanya tekan ubah ini, misalnya keyboard. Misalnya saya ubah kategori ini menjadi headset. Maka dia akan menunjukkan headset berhasil diubah. Kemudian data pengeluaran. Semua ini sama, ada tambah pengeluaran. Dia kurang lebih itu saja presentasi dari saya. Kemudian penjelasan SQL akan dilanjut oleh Ricky Wijaya. Terima kasih. Halo, saya Ricky Wijaya dengan NPM 2031167. Kali ini saya akan menjelaskan bagian SQL-nya. Sebelumnya kan kita sudah menengok cara kita menambah barang, mendelete barang, dan mengedit barang. Nah, saya akan menjelaskan bagian proses di belakangnya dalam bentuk SQL. Yang pertama, tambah barang. Di sini saya sudah memakai session start. Session start ini apa? Jadi saya pengen kalau kita sudah login, jadi kita akan menjalankan session di mana sessionnya adalah nama kita. Jadi nanti kita bisa tampilkan namanya dan jadi saya ngecek dekat sini kalau dia mempunyai session ini. Istilah awamnya kalau kita sudah login, maka saya nggak mau dia bisa login lagi. Oke, itu untuk session. Terus saya cek jika ada yang mengirimkan dengan submit atau save gitu dekat button, maka saya tangkap variabel post. Post ini apa? Post ini kita bisa nengok di dalam form ini. Form ini saya taruh method post. Kenapa saya menggunakan post? Karena saya kan mengirim data ke
kalian pasti pernah menengok adanya get. Get ini apa? Get itu adalah kita tuh mengambil data. Jadi bedanya nanti di atas URL itu, kalau misalnya kita mengirim form tapi kita memakai get, berarti di atas URL itu nanti ada data-data kita, dan itu sangat secure gitu. Oke. Jadi semoga kalian paham. Di sini saya menaruhkan satu variabel kode barang di mana saya menangkap hasil inputan dari user, di mana namanya kode barang, nama juga saya tangkap, kategori saya ngambil juga, tanggalnya stoknya saya ambil, harga juga saya ambil. Nah, kemudian saya querykan nih, MySQL query. Jadi saya menjalankan query, saya memakai koneksi, saya panggil koneksinya dari helper sini. Ini koneksi dari kami. Saya panggil koneksi insert into. Jadi saya menambahkan insert into barang, nama tabelnya barang, insert into tabel barang, valuesnya ini apa? Values ini maksudnya nilainya itu apa? Yang pertama, kenapa kami isi ke kosong? Karena di sini ID. Kami ada membuat auto increment dekat database, jadi tidak perlu diisi. Values kedua ini ada kode barang, nama, kategori, tanggal, stok, dan harga. Nah, ketika query ini dijalankan, kita ngecek lagi nih. Jika ada yang berpengaruh dalam rows di dalam koneksi database, maka kita akan keluarkan script alert data berhasil disimpan. Nah, seperti itu logikanya untuk penamaan barang. Kita lanjut ke ubah barang. Oke. Ini bagian ubah barang atau biasa kita sebut update. Sama, kita panggil koneksi dulu, terus kita tangkap kode barang yang dikirim user, kita masukkan ke variabel, yang dikirim user nama barang kita masukkan ke variabel, kategori kita masukkan ke variabel, tanggal juga, stok, harga, dan ID barang. Nah, kenapa saya perlu ID barang ini saya tangkap? Karena saya perlu tahu barang mana yang user tuh ingin update. Jadi kalau saya nggak pakai ini, sama aja saya kayak saya mengupdate semua barang dong gitu kan. Jadi saya mau spesifik barang apa saja yang user mau diupdate ya. Terus saya jalankan query seperti biasa, MySQL query, kita panggil koneksinya. Nah, sintaksnya itu apa? Kita update nama tabel, update barang set. Oke, kita men-setkan apa? Kode barang. Kode barang ini saya dapat dari mana? Ini saya dapat dari database. Oke, bentar, bisa saya buka di sini. Kita tunggu sebentar. Oke, ini nama database saya dekat sini kan gudang. Oke, kita buka gudang. Kita nengok yang tabel barang. Nah, nengok. Di bagian proses ubah ini, saya kan men-set kode barang itu sama dengan variabel kode barang. Nah, kode barang ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari kolom database. Nengok, ini saya menggunakan kode barang. Jadi dia harus sama. Kalau nggak sama dia bakal gak masuk barangnya. Jadi saya kasih tahu saya mau set kolom yang namanya kode barang dekat database. Saya isi dengan variabel kode barang yang diisi oleh user. Begitu selanjutnya untuk nama barang, kategori ID, tanggal masuk, dan stok. Ini sama semua. Nah, kategori ID ini apa? Kategori ID ini kita dapat dari relasi tabel kategori ini. Jadi kita ambil ID-nya. Misalnya, saya memasukkan kategori ID 2. Saya dapatnya hard disk 2 berarti harusnya dekat sini. Tapi yang dekat sini kategori 2. Nanti cara kita menampilkan gimana? Ya, kita bisa pakai left join, kita bisa pakai join, kita bisa pakai inner join juga. Nah, seperti itu logika untuk mengubah barang atau mengupdate barang. Ini sama jika ada perubahan rows pada database, maka jalankan ini. Jika tidak ada atau error, ini misalnya nggak lewat, jalankan ini. Oke, itu untuk proses ubah barang. Selanjutnya hapus barang. Nah, hapus barang ini logikanya gimana? Query-nya itu gini, kita tangkap. Nah, ini saya tangkap get karena saya passing melalui URL. Jadi saya ambil ID barang yang mau dihapus dia, saya jalankan query, jalankan, panggil koneksi, kemudian saya delete from ini bahasa SQL, MySQL lebih tepatnya, delete from tabel mana? Tabel barang, ya kan? Saya delete dari tabel barang di mana ID barang, ya ini masih sama ya,
melalui database ini ID barang, di mana ID barang sama dengan variabel ID barang. Jadi kalau ada perubahan saya jalankan ini, kalau tidak ada saya jalankan ini. Oke, kita lanjut ke tambah kategori. Nah, logika tambah kategori gimana? Sama aja. Di sini saya memanggil session agar si user tuh tidak bisa ngelogin lagi. Jadi kita istilahnya autentikasi gitu lah. Oke. Terus kalau misalnya browser tuh ditutup, masih ada sessionnya, user tuh tidak perlu login lagi. Terus saya ngecek lagi, jika ada yang mengirimkan dengan submit save ini, seperti dekat button sini. Nih, name save ini. Di sini kami ada taruh save. Jika user tuh menekan tambah kategori, saya ngecek nih, kalau dia tekan, saya ambil kategori yang dikirim oleh user, masukin ke variabel kategori. Terus saya panggil lagi nih, MySQL query, panggil koneksi, insert into kategori, values-nya ID, nama kategori tersebut. Oke, ini sama aja kita menginsert, kita men-create istilahnya. Nah, itu untuk tambah kategori. Sekarang ubah kategori. Sama. Saya panggil session agar mereka tidak bisa mengakses kembali ke admin. Jadi saya nggak mau mereka login lagi. Sama aja. Terus saya cek nih, oh ya, ini name ini untuk session atas. Jadi kalau sessionnya ada saya balikin, kalau nggak ada false. Ini yang disebut sebagai ternary operator. Ini ID ya saya tangkap, kemudian saya querykan MySQL query, panggil koneksi, select bintang, select semua dari kategori. Berarti apa yang kita dapat? Kita dapat ID sama nama kategori. Select bintang from kategori, di mana ID, kolom ID sama dengan variable ID. Nah, ini bisa kita simplifikan sebagai apa? Kan kita hanya perlu ID. Betul gak? Ya, kita bisa select ID gitu. Ini bisa juga. Oke, itu bisa jadi consider untuk kita. Terus saya masukin ke database tersebut. Oke, lanjut. Sekarang kita ke hapus kategori. Hapus kategori logika juga sama. Kita tangkap ID yang mau dihapus, ID kategori mau dihapus, kemudian saya delete from kategori di mana ID sama dengan variable ID ini. Oke. Sekarang proses barang keluar. Nah, proses barang keluar tuh sama, saya tangkap barang ID. Jadi ini kan berelasi. Jadi saya mau tahu barang apa yang dia mau keluarkan. Terus tanggal berapa dia mau keluar, ini sama kita tangkap, masukin variabel ini jumlah keluarnya. Terus saya cek dulu dekat query ini. Select bintang from barang, di mana ID barang sama ID barang ini. ID barang ini dapat dari mana? ID barang ini dapat dari database ini. Sama aja. ID barang ini. Terus saya querykan, ini nanti dapatnya ini apa? Ini dapatnya array. Nah, terus saya tangkap nama barangnya, stok lama. Jadi ini dapat dari user tuh isi berapa stok. Nah, stok baru ini apa? Jadi kami ingin mengurangkan stok lama dikurang sama jumlah keluar. Jadi kayak jumlah keluar ini misalnya 10. Oke, stok lamanya berapa? Stok lama kan dapat dari mana nih? Pasti kalian bingung. Kami dapat dari barang ini. Barang ini dapat dari mana? Kita querykan. Oke, jadi kita bisa pakai array ini, array stok. Misalnya stoknya ada 20. Berarti di sini apa yang terjadi? Kita tengok stok lama kan 20 dikurang sama 10, dapatnya 10 gini. Nah, di sini kita ngecek kalau misalnya stok lama itu lebih kecil dari jumlah keluar, kita balikin ini, alert jumlah keluar melebihi stok barang. Terus ini saya die ini buat apa? Jadi saya gak mau jalankan kat bawah ini, cukup sampai sini gitu. Tapi kalau misalnya ini melewati validasi ini lewat, saya bilang MySQL query, panggil koneksi, masukin data ke tabel transaksi di mana values-nya ini ID barang, tanggal barang, jumlah barang. Oke, terus saya update lagi nih. Saya harus nge-update stoknya. Update stoknya apa? Saya querykan lagi. Panggil koneksi. Saya nge-update tabel barang di mana stoknya itu sama stok baru ini. Stok baru yang kita dapat hasil ini. Terus jangan lupa kita harus kasih tahu ID barang mana. Oke. Jadi kayak misalnya ID barang 1, berarti ID barang 1 aja yang kena gitu loh. Oke, ini proses barang keluar.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Proyek UAS sistem basis data kami yang berjudul Sistem Gudang Sederhana Berbasis Website. Sekian dari kami dan sampai jumpa. Terima kasih.